kita. Baik, pendekatan berikutnya yaitu Agile, metode pengembangan sistem yang bersifat iteratif atau dilakukan pengulangan dan juga incremental dengan fokus pada kolaborasi tim, kebutuhan pengguna atau user-usernya nanti, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Adapun karakteristik dari pendekatan Agile ini yaitu dalam bentuk sprint ya. Karakteristiknya yang pertama yaitu iteratif dan juga incremental, kemudian kolaborasi intensif dengan pengguna. Kalau katakanlah ada tim development, kemudian tim pengumpulan pengguna dan juga tim pengujian sistem, maka semua tim itu harus saling berinteraksi. Dan karakteristik berikutnya yaitu perubahan kebutuhan bisa diterima di tengah-tengah proses. Ketika dilakukan coding, tiba-tiba ada proses yang belum di development misalnya. Nah, itu bisa disisipkan. Nah, karakteristik ini untuk yang Agile bisa atau cocok sistem untuk yang kompleks atau yang besar demikian ya. Dan juga dinamis. Dinamis itu mudah terjadi perubahan. Nah, adapun contoh untuk pendekatan Agile ini, frameworknya yaitu ada Scrum, Kanban, kemudian ada Extreme Programming. Di sini ada beberapa contoh yaitu siklus Agile tentang sprint planning, kemudian daily stand up dan juga development sprint. Serta ada sprint review dan juga sprint retrospektif. Nah, di sini ada gambarnya yang di warna ungu yaitu tentang Scrum proses dan juga ada daily stand up. Nah, kalau di sini fokus pada tim yang akan dibangun, kalau di dalam Agile yang Scrum proses ini dilakukan iteratif. Berikutnya di sini ada contoh studi kasus. Katakanlah contoh ini dalam pendekatan waterfall untuk sebuah sistem informasi akademik sekolah. Sebuah sistem informasi akademik sekolah ingin membangun sistem yang sederhana karena kebutuhannya sudah pasti, yaitu seperti rutinitas harian. Ada presensi, kemudian ada nilai, serta jadwal untuk menentukan mata pelajaran mana akan diajar pada kelas tertentu. Digunakan dalam pendekatan waterfall, maka kita melakukan tahapan dari planning sampai dengan maintenance. Jadi di tahapan planning, kita tentukan tujuan sistem ini untuk apa ditetapkan atau diterapkan, kemudian dianalisis. Nah, analisis ini kita mengumpulkan kebutuhan dari admin atau operatornya, kemudian guru itu mengajar, selesai mengajar di akhir semester dia akan mengentry nilai. Nah, ini sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga siswa sebagai pengguna utama. Jadi kalau siswa dalam proses belajar mengajar, dia menampilkan sebuah sistem informasi tentang nilai-nilainya dan juga jadwal dari belajarnya. Kemudian ada tahapan desain, database siswa dan juga modul penilaian di sana. Jadi mata pelajaran tertentu dengan bobot serta skor penilaiannya. Berikutnya ada tahapan implementasi. Ini tahap di kita yaitu sebagai programmer atau pengembangan sistemnya. Dan yang terakhir ada testing dan implementasi, testing dan juga maintenance, artinya dilakukan uji coba dalam satu kelas sebelum diterapkan ke banyak kelas pada sekolah tersebut. Kalau tahapan maintenance kita akan mencari bug-nya ya atau logikanya yang salah misalnya. Nah, ini perlu dilakukan tahapan lebih lanjut. Untuk case study berikutnya yaitu tahapan pengembangan Agile ya. Untuk aplikasi mobile e-learning atau pembelajaran secara elektronik, tidak ada tatap muka. Sebuah startup teknologi pendidikan ingin membuat aplikasi e-learning karena kebutuhan terus berkembang, diantaranya yaitu fitur kuis, kemudian ada video pembelajaran, kemudian ada chat dan juga AI untuk membantu proses belajar siswa. Ketika menggunakan pendekatan Agile, berarti ada beberapa sprint. Yang pertama yaitu sprint tentang fitur login dan juga daftar kursusnya atau kursus-kursus pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua, ada sprint tentang modul pembelajaran iteratif.
Jadi modul-modul pembelajaran akan bisa ditampilkan di sana, namun untuk mempelajarinya kita harus dilakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sprint yang berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah forum diskusi dan juga sistem penilaian dalam sistem informasinya. Nah, terdapat perbedaan antara pendekatan Agile dan juga Waterfall. Kalau Waterfall dari awal sampai akhir, kalau Agile kita melakukannya dengan sprint. Nah, pengerjaan dalam sprint ini setiap 2 minggu fitur terus ditambahkan dan juga calon penggunanya nanti memberikan masukan apakah sudah sesuai atau belum. Baik, berikutnya yaitu tentang pengujian sebuah sistem informasi atau testing. Kita melakukan pengujiannya dalam bentuk unit misalnya atau integration dan juga user acceptance testing. Untuk unit testing yaitu menguji komponen paling kecil maupun bagian-bagian atau part-part yang ada di sebuah sistem informasi. Adapun contoh dalam pengujian testing ini, kita menggunakan tools JUnit dan juga PyTesting. Jadi kalau misalnya mau melakukan pengujian, untuk di database misalnya, kita melakukan pengujian di tiap-tiap tabel sesuai dengan karakteristik dari data yang bisa disimpan. Kemudian integration testing, memastikan antar modul dapat disinkronisasi dan juga saling bekerja sama sesuai dengan rencana awal. Arti dari integration yaitu modul, misalnya menu-menu yang ada di sebuah sistem informasi, menu login sudah sesuai atau belum, kemudian menu dashboard bisa menampilkan data-data misalnya, kemudian menu penjualan sudah sinkron belum, kalau terjadi penjualan maka stoknya harus berkurang, demikian. Berikutnya user acceptance testing. Sistem informasi hasil akhir yang akan dilakukan validasi oleh end user atau calon pengguna akhirnya. Ya, jadi terjadi perbedaan antara pengguna, end user adalah pengguna akhir, kalau klien itu perusahaan atau orang yang berkontrak kerjasama dengan kita selaku pengembang sistem. Berikutnya yaitu deployment dan juga pemeliharaan. Di sini ada 2. Yang pertama penggunaan toolsnya yaitu Docker untuk memantau bagaimana kesuksesan dari penerapan sebuah sistem informasi, ataupun menggunakan tools Kubernetes ataupun layanan cloud seperti AWS atau Azure. Dan tahapan terakhir yaitu maintenance, perbaikan bug atau celah-celah dari kerusakan sebuah sistem informasi serta penambahan fitur jika dibutuhkan di masa mendatang. Baik, metode pengembangan tadi saya sudah menjelaskan ada 2, yaitu ada Waterfall dan juga Agile ya. Terdiri dari Scrum dan juga Kanban. Bagaimana sebuah metode ini melakukan cara dengan iterasi secara fleksibel dan juga dinamis ketika nanti ke depannya ada sebuah tambahan menu ataupun fitur-fitur yang lain. Untuk yang Waterfall tadi juga sudah diungkapkan bahwa Waterfall ini sifatnya linear dan juga sekuensial, cocok untuk proyek yang kebutuhannya sudah jelas di awal dan mudah diukur. Jadi data-datanya harus lengkap terlebih dahulu, namun ketika perancangannya mau dadakan berarti menggunakan Agile ya. Nah, kalau yang sudah lengkap kita bisa menggunakan Waterfall. Nah, tren pengembangan sebuah sistem informasi saat ini terdiri dari 5 yang bisa saya kelompokkan. Yang pertama yaitu tentang AI dan juga machine learning. Nah, tren yang fokus ini tentang AI dan juga machine learning itu seperti untuk analisis data seperti ChatGPT dan juga TensorFlow. Jadi sebuah mesin yang sudah kita lakukan pembelajaran, nanti sistem tersebut bisa membaca sebuah data hasil pembelajaran. Contohnya misalnya mahasiswa yang sudah kuliah selama 3 semester, dia memperoleh nilai dengan skor A, B, C, D misalnya. Nah, dari pengalaman 3 semester tersebut dengan jumlah mata kuliah tertentu, kita bisa melakukan learning. Nah, bagaimana caranya? Yaitu ketika ada mahasiswa baru, dia mau masuk di Universitas Teknokrat Indonesia. Nah, bagaimana tips bisa lulus dengan tepat waktu? Berarti dilihat dari data seniornya.
Katakanlah yang IPK-nya 3, dia banyak mencari relasi dari organisasi misalnya. Atau yang justru dari kebanyakan organisasi sehingga perkuliahannya terbengkalai. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara machine learning. Kemudian trennya yaitu tentang blockchain. Blockchain yaitu tentang keamanan dan juga transaksi yang sifatnya terdesentralisasi. Kalau misalnya sebuah sistem informasi kita mau buat sayur ini yang kita makan atau kita masak ini sumbernya dari mana? Nah, ini kan bisa ditelusuri. Sayur ini dibeli misalnya dari Pasar Tugu. Oh, dari Pasar Tugu ternyata ada tengkulaknya yang dia memiliki banyak stok. Nah, stok ini disuplai oleh petani. Nah, kenapa kok sistem ini nggak bisa langsung kita pangkas dari yang kita masak sampai dengan petani? Karena petani itu hasilnya variatif ya. Katakanlah kalau hasilnya timun atau terong itu nggak semuanya lurus-lurus seperti yang ada di supermarket. Jadi kalau di pasar itu ada yang bengkok, kemudian ada yang kerdil. Nah, dibutuhkannya tengkulak, semua hasil panen dari petani itu dikumpulkan oleh tengkulak. Jadi petani bisa nanam untuk periode berikutnya. Nah, hasil pengumpulannya ini nanti dari tengkulak disortir. Yang baik masukkan ke supermarket, yang biasa masuk ke pasar tradisional. Nah, melalui blockchain ini kita bisa menelusuri. Nah, produk-produk mana hasil petani yang bagus sehingga kita bisa belajar di sana. Nah, yang kurang bagus bisa kita upgrade. Berikutnya tentang tren cloud computing yaitu serviceless. Artinya semua sudah dilakukan menggunakan sebuah sistem informasi, kita tinggal memanfaatkan fitur yang ada. Adapun contohnya yaitu seperti AWS dan juga Firebase. Kalau kita mau buat sistem informasi, membutuhkan sistem notifikasi. Nah, notifikasinya ini tidak develop baru dari database, tapi cukup menggunakan Google Firebase. Berikutnya, tren sebuah sistem informasi yaitu tentang IoT, Internet of Things, yaitu sebuah sistem informasi yang terhubung dengan perangkat fisik. Misalnya, kita sedang berpergian ke Pulau Jawa, rumah kita yang ada di Sumatera ini, kita akan lihat bagaimana kondisinya. Nah, nanti melalui teknologi internet, kita bisa saling berinteraksi. Bisa memantau melalui kamera atau CCTV. Nah, kalau misalnya mendinginkan sebuah ruangan, kita bisa memantau dari jauh untuk menyalakan AC misalnya, atau menyalakan radio atau TV. Kemudian ke depannya, sebuah tren teknologi informasi yaitu low code atau bahkan no code. Yang artinya, orang yang tidak mengerti sebuah sistem informasi bisa merancang sistem informasi. Katakanlah kalau saat ini yang sudah umum, itu ada Google Site. Kita yang jurusan sistem informasi akan sangat mudah membuat tampilan website dengan Google Site. Tapi dari rekan-rekan yang bukan dari sistem informasi juga bisa membuatnya. Kenapa? Karena tinggal drag and drop saja, maka sebuah sistem informasi itu sudah berhasil di-develop atau berhasil dibangun. Baik, kita sampai pada simpulan dari materi. Kesimpulan untuk materi System Development Lifecycle, khususnya untuk dua pendekatan yang sudah kita bahas, yaitu waterfall dan juga agile ya. Nah, aspek yang bisa kita nilai di sini yaitu dari pendekatan, kecocokan untuk dua development life cycle tadi, serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk SDLC tersendiri, yaitu sistemnya dirancang untuk sistematis ya. Nah, artinya dalam pengembangan itu harus jelas dulu dari awal sampai dengan akhir. Nah, untuk waterfall dan agile, kalau waterfall itu linear ya atau berbanding lurus ya dari atas ke bawah seperti air terjun tadi. Nah, kalau agile ini sifatnya iteratif, bisa dilakukan pengulangan pada tahapan-tahapan tertentu. Berikutnya, kecocokan dari SDLC, proyeknya ini stabil ya, tidak dinamis katakanlah. Nah, kalau waterfall ini sistemnya yang sederhana atau sistem yang sangat kecil katakanlah ya, nggak perlu banyak perubahan dinamis. Dan juga untuk yang agile ini sistemnya kompleks dan juga cepat dilakukan perubahan. Atau kalau mau mengembangkan sebuah sistem informasi dengan beberapa tim.
Berikutnya ada kelebihan dalam SDLC. Kalau SDLC ini terstruktur dan juga terdokumentasi dengan baik. Kalau waterfall itu mudah dipahami dan juga mudah untuk dikelola. Namun untuk Agile ini adaptif ya, kolaboratif serta cepat. Ya, arti dari kelebihan Agile ini, misalnya Anda mau mengembangkan sebuah sistem informasi, tapi tim Anda itu ada di Pulau Jawa, di Kalimantan dan Sumatera. Dari ketiganya ini menyepakati bagaimana membuat sistem informasi yang adaptif. Kalau terjadi perubahan, maka bisa dilakukan pada page-page tertentu. Dan yang terakhir, adanya kekurangan, kalau SDLC ini kurang fleksibel. Kalau mau melakukan perubahan itu lumayan sulit, karena dilakukan analisis kebutuhannya dulu, kemudian sampai dengan tahapan deploy, sampai dengan di maintenance. Kemudian untuk yang waterfall, kekurangannya itu tidak mendukung perubahan di saat sistem itu sedang dilakukan pembangunan atau development ya. Nah, kalau Agile itu butuh tim yang fleksibel dan juga terlatih, atau katakanlah experience-nya itu sudah banyak ya, sehingga membaca code, membaca alur, dan juga menilai sebuah bug itu sangat mudah karena sudah terlatih. Baik, akhir dari simpulan materi ini, pengembangan sebuah sistem informasi memadukan teori dan juga konsep sistem informasi dengan praktek rekayasa perangkat lunak. Ya, kalau mau lebih lanjut tentang pengembangan sebuah sistem informasi, ini ada mata kuliah namanya rekayasa perangkat lunak. Di sana 4 SKS fokus untuk membahas ini dan juga bagaimana sistem ini layak untuk kebutuhan yang dinamis katakanlah atau yang statis. Prosesnya dalam pengembangan perangkat lunak yaitu ada analisis, desain, implementasi, pengujian, dan juga maintenance atau pemeliharaan. Dengan metode yang sudah kita sebutkan tadi di awal, ada Agile dan juga Waterfall, serta kita juga sudah mempelajari tren sistem informasi yang saat ini, seperti AI, cloud computing, blockchain, dan juga yang lain sudah dijelaskan di awal tadi. Sehingga harapannya bagi mahasiswa nanti akan mempelajarinya secara teori dan tahu akan penerapannya atau prakteknya. Untuk apa? Yaitu untuk mengupgrade dalam pengetahuannya ketika nanti sudah lulus. Baik, kita sampai akhir di perkuliahan. Bagaimana tentang materi kali ini? Mudah untuk dipahami bukan? Khususnya untuk mata kuliah pengembangan sistem informasi. Tulis di kolom komentar jika Anda ingin materi yang lebih lanjut dan penasaran akan jawabannya. Semoga materi ini memberi manfaat dan juga menambah wawasan. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Teknogran Indonesia, alma mater tercinta.